Tindakan pelecehan seksual lagi-lagi terjadi dan dilakukan oleh individu dengan gelar akademik yang tinggi. Publik dibuat geram dengan pelecehan seksual oleh tenaga medis berprofesi dokter. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan besar bagi publik tentang keamanan dan perlindungan bagi pasien. Integritas dan etika belum tentu otomatis melekat bagi yang berpendidikan bergengsi. Komnas Perempuan mencatat, setidaknya ada 15 laporan pelecehan seksual di dunia medis sepanjang 2020 hingga 2024. Relasi kuasa antara tenaga medis dan pasien, minimnya pengawasan, dan ketidakdisiplinan etika tenaga medis dalam menjalankan profesi dinilai menjadi faktor terjadinya pelecehan seksual di dunia medis. Apalagi, tenaga medis memiliki akses langsung terhadap tubuh pasien. Perbuatan pelecehan seksual oleh dokter menjadi tamparan keras dan sangat mencoreng sistem kesehatan dan pendidikan profesi kedokteran di tanah air, serta akan menurunkan kepercayaan publik terhadap layanan kesehatan di dalam negeri. Kementerian Kesehatan didesak mengevaluasi dan memperketat sistem seleksi dokter spesialis, di antaranya melakukan tes psikologi dan pengawasan etika profesi yang lebih ketat. Anggota Komisi 9 DPR RI menegaskan, tenaga medis pelaku pelecehan seksual harus diberikan sanksi tegas dengan mencopot status dokter dan izin prakteknya. Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan juga harus tegas dan jangan ragu memberikan sanksi pada tenaga medis yang melakukan pelecehan seksual. Selain sanksi etik, tenaga medis pelaku pelecehan seksual harus diproses ke jalur hukum agar mendapatkan hukuman pidana juga. Di sisi lain, rumah sakit tidak bisa lepas dari tanggung jawab terhadap terjadinya pelecehan seksual oleh tenaga medis. Rumah sakit seharusnya menerapkan juga sistem pengawasan dan pemeriksaan internal yang ketat terhadap tenaga medis. Ini dikatakan sehingga kemudian menambah beban lagi bagi keluarga pasien. Jadi di sini harus ada regulasi kembali dari pemerintah, baik itu dari kesehatan, rumah sakit, dan juga pendidikan. Ya, mungkin tes psikologi juga dibutuhkan, tapi memang kalau kita bicara tes psikologi itu kan secara umum, kita tidak bicara ada satu kelainan gitu loh. Dokter yang melakukan pelecehan seksual harus diproses secara hukum karena ini pelanggaran hukum. Wewenangnya polisi, hakim, dan jaksa. Direktur rumah sakit di mana kejadian juga harus ikut bertanggung jawab. Karena dalam undang-undang itu setiap malpraktek seorang dokter di rumah sakit menjadi tanggung jawab renteng direktur rumah sakitnya. Maraknya pelecehan seksual yang dilakukan oleh individu dari kalangan yang seharusnya menjadi pelindung tidak boleh dianggap sepele. Aparat penegak hukum harus cepat dan tegas memproses pelaku pelecehan seksual, termasuk tenaga medis, dan menjatuhkan hukuman berat sehingga memberikan efek jera bagi pelaku dan peringatan bagi kalangan yang berprofesi sama dengan pelaku. Apalagi Indonesia sudah memiliki undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang dilahirkan untuk menegakkan hukum atas kekerasan seksual dan melindungi korban kekerasan seksual. Anggota Komisi 8 DPR RI mengajak para korban kekerasan seksual berani melaporkan dan menyuarakan pelecehan yang dialami kepada pihak yang berwenang. Yang berani speak up ya, menjadi ini diketahui oleh umum gitu loh. Mungkin banyak juga kasus yang mohon maaf selama ini terjadi tapi juga tidak terungkap gitu. Kita berpatokan pada situ. Jadi kalau ada apa-apa kita pun juga kan bisa melapor ya supaya kejadian-kejadian ini tidak terulang lagi seperti itu. Ini sangat memprihatinkan.